Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 119. Waktu begitu cepat berlalu. Hari ini sudah sekian hari terlewati. Kenshin, tak terasa sudah 1 tahun lebih, dirinya, bekerja menjadi cleaning service. Banyak hal yang telah ia lalui, termasuk kejadian, menyenangkan, maupun, tak menyenangkan. Kauri, wanita cantik yang ada di tempat ini, datangnya pun, tak jauh beda dengan Kenshin. Hanya terpaut beberapa hari. Namun, di awal mereka pertama bertemu, sudah ada kesan dan cerita yang begitu bermakna. Siang ini, Kenshin berada di belakang ruang kerjanya, tempat khusus untuk pekerja cleaning service. Kenshin beristirahat sejenak, sambil ia menata alat kebersihan yang baru saja digunakan. Tak lama kemudian, ia pun berjalan lagi, mengitari halaman ruang yang ada di bagian depan. Para karyawan ataupun pegawai kantor yang melihatnya, seperti biasa, masih ingat dengan pesan yang lalu, harus bersikap sewajarnya. Ketika Kenshin ada di antara mereka, Kenshin pun juga sama, melakukan pekerjaan seperti hari-hari sebelumnya. Di saat yang sama, keluarlah 2 orang wanita dari dalam kantor. Setelah sebelumnya, mereka itu adalah wanita yang memfoto Kenshin. Rupanya, meeting tentang kerjasama itu akan dilakukan setelah jam istirahat selesai. Mereka itu pun kemudian berjalan bersama, melihat-lihat pula kondisi di perusahaan ini. Kauri sendiri saat ini sudah ada di kantin bersama teman-temannya. Ia makan siang di sana. Sementara di tempat lain, Rena dan Niken telah selesai bicara. Mereka pun memutuskan kembali lagi ke ruang sebelumnya. Begitu pula dengan Ririn, yang masih nampak sibuk. Sesuatu hal pekerjaan yang tak pernah ia jumpai di waktu sebelumnya. Maklum, Ririn memang kini sudah naik jabatan. Tanggung jawabnya pun sudah menjadi besar. Namun, ia dihormati oleh banyak orang, termasuk beberapa pegawai yang di waktu lalu pernah meremehkannya, pernah merendahkan dirinya. Apalagi saat-saat dirinya ada bersama Kenshin. Ririn kini bukan pegawai biasa, melainkan seorang wanita yang ditunjuk khusus oleh kantor pusat. Dirinya diberi amanah sebagai pengawas utama dan juga pengelola semua hal yang menyangkut tentang keuangan di perusahaan ini. Hal itu dilakukan lantaran sebelumnya banyak pegawai di sini, terutama para pemilik jabatan, yang kebanyakan semuanya masih dikendalikan oleh pemilik perusahaan yang lama. Karena hal itu, Ririn pun kini membenahi, memperbaiki di segala segi. Begitu pula dengan yang lainnya. Lantaran hal tersebut tak mungkin dikerjakan sendiri. Perusahaan pun membutuhkan beberapa orang lagi yang cakap dalam bidangnya dan bisa dipercaya. Kebetulan, di waktu yang kemarin, ayahnya Kenshin melihat si Rena, yang tak lain seseorang yang pernah punya masalah dengan anaknya itu. Namun kini sudah menjadi teman. Si Rena yang saat itu lagi menjenguk Kenshin, tiba-tiba mendapat tawaran untuk sementara membantu kerja di perusahaan yang lagi dalam perbaikan. Si Rena yang mempunyai kecakapan di bidangnya itu, apalagi dirinya sudah pernah mengelola perusahaan, tiba-tiba dipercaya oleh ayahnya Kenshin. Bahkan ayahnya Kenshin itu juga bilang, Mbak Rena boleh mengambil karyawannya yang saat ini sedang dirumahkan untuk bisa bekerja lagi. Maksudnya, para pegawainya Rena sendiri, termasuk temannya, boleh diajak kerja di sini. Yang di waktu kemarin, perusahaannya Rena terkena musibah kebakaran, hingga banyak karyawannya tak luput di PHK massal.
bisa dipekerjakan lagi di tempat ini. Tentu saja hal itu suatu keistimewaan, kepercayaan yang begitu besar untuk dirinya. Makanya, si Rena pun kini mempelajari segala sesuatunya. Ia bertanya banyak pada Niken dan juga yang lainnya. Setelah kesana kemari, mendapatkan beberapa informasi, si Rena pun kemudian harus menemui seseorang lagi yang dari tadi memang sengaja Niken tak bercerita ke dirinya. Si Rena itu telah mendapat cerita dari staf kantor dalam bahwasannya dirinya harus bertemu seseorang untuk mengetahui segala hal yang ditanyakannya. Karena pegawai itu yang kini menangani tentang pertanyaan Mbak Rena ini. Lalu, seorang yang ditanya tersebut menunjuk sebuah tempat ke arah sebelah utara, ruang kantor admin yang baru. Niken yang mendengarnya langsung mengerti siapakah orang yang dimaksud itu. Kemudian, ia pun bilang pada temannya, "Aku tahu saya tempatnya, ayo kita ke sana." Niken pun dengan berat hati, sedikit agak menahan malu, ia bersama Rena menuju ke ruang tempat kerjanya, Ririn. Di lain tempat, ada di perusahaan pula, Yudis, yang baru saja mendapat pesan tentang keberadaan Kenshin. Bersama temannya, ia membuat rencana. Kemudian, ia mengirim pesan balasan ke teman ceweknya. Yudis itu berkata, "Hei Mei, sementara ini, lu samperin aja cleaning service itu, lu tanya-tanya, sekalian lu godain, lu rayu-rayu, bilang aja, kok masnya cakep ya, pasti dia bakalan tinggi hati, lu dekati dia, sambil lu gali-gali informasi. Kemudian lu tanya, apa dia ada hubungannya dengan Rena?" Si meme itu membalas, "Kurang ajar banget lu Yud. Gue disuruh godain cowok cleaning service. Kagak level gitu. Tapi berhubung lu itu bos gua, oke lah gua lakuin. Tapi lu bilangin ya ke cowok gua, jangan cemburu kalau gue entar dekat dengan cleaning service. Hei hei hei." Si meme membalas dengan bercanda. Setelah terkirim pesan itu, tak disangka mereka berdua tiba-tiba melihat seseorang yang baru saja dibicarakan. Saat itu, Kenshin terlihat jalan sendirian dengan tangannya yang membawa alat kebersihan. Mereka berdua pun memperhatikan dan tentu saja bersiap akan menghadangnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri.